Shalom Indonesian, and thank you for joining us to this very special series. We're preparing you, walking you, getting you ready for this Rosh Hashanah and the Moadim. Shalom Indonesia, selamat datang kembali dalam siaran ini. Kita akan bersama Rabbi Itzhak Sapira untuk mempersiapkan tentang Hari Raya Rosh Hashanah. In the very first Shiur Torah, we look at Andre at understanding the calendar and understanding the different steps that leading us all the way to Sukkot and even to Simchat Torah. Dalam siaran yang pertama kita sudah membahas tentang pemahaman dari mulai bulan Elul, kemudian Rosh Hashanah, kemudian Hari Raya Pondok Daun sampai puncaknya yaitu Simchat Torah. Now in today's Shiur, I want us to specifically look at the shofar and understanding the shofar. Dan pada siaran hari ini, Rabbi akan mengajak kita untuk memahami tentang shofar. Now, we have to understand halachically, according to halakha, what does it mean to observing Rosh Hashanah? Dan sekarang poin yang paling penting adalah kita harus memahami secara halakha bagaimana kita mengerti tentang Hari Raya Rosh Hashanah. Halakha is very, very clear. The essence of Rosh Hashanah is not the apples and honey. Kita harus benar-benar memahami bahwa esensi dari Rosh Hashanah bukan tentang apel dan madu. Even the blowing of the shofar, which is important, there is something on a higher level, even from blowing shofar. Walaupun tiupan shofar juga penting di Hari Raya Rosh Hashanah, tapi ada aspek yang lebih penting, yang lebih tinggi lagi di alam, di bawah, di atas kita ini, yaitu tentang tiupan shofar. Halakha teaches if one did not say Adonai Malach, Adonai Melech, Adonai Mloch Leolam Va'ed, as he is not celebrated Rosh Hashanah. That's what halakha teaches. Halakha mengajarkan bahwa jika seseorang tidak mengatakan Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Malach, Adonai Melech, Adonai Yimloh Leolam Va'ed, maka seseorang belum merayakan Rosh Hashanah secara halakha. Which means the Lord was king, he is king, and he will be king forever and ever. Ya, yang artinya kalimat tersebut adalah Adonai adalah raja, Adonai dari dulu adalah raja, dan dia akan adalah raja untuk selama-lamanya. So the entire purpose of the very first festival that is before us is the inauguration of the king. Jadi hari raya yang pertama yang penting setelah tahun baru adalah inaugurasi atau penyambutan sang raja. Now how do we inaugurate the king? Nah, sekarang bagaimana kita menyambut datangnya raja? Remember that there are three sounds for the shofar. Ingat bahwa ada 3 suara tiupan shofar. There are 3 aspects of blowing shofar. Ada 3 aspek dari tiupan shofar. And we need to be very careful. Dan kita harus hati-hati. Sometimes Rosh Hashanah people just take the shofar to do. They do it different. It's not correct to do it, and I encourage you not to do it. Orang-orang banyak berpikir bahwa pada hari raya Rosh Hashanah kita hanya tiup shofar, totet, totet, totet. Rabbi mengatakan jangan lakukan itu. Kita harus mengerti esensinya. No, Tidak. do not do this. Jangan lakukan seperti itu. We have the publication 100 Gates 100 Shofarot that give the exact order of the tkiyot. It's very important. Di dalam buku ya 100 Shofarot ya, di situ ada urutan bagaimana melakukan tiupan shofar secara benar. And it's critical that we follow the sound of the tkiyot in a specific order. Dan adalah satu hal yang sangat penting supaya kita memahami mengikuti tiupan setiap tekiyot secara penting dan secara berurutan. We have a sound of a teruah. Kita ada mendengar suara teruah, like one long sound to do. Seperti tiupan panjang tudu. Okay, that will be like a tkiya, and then there's a tkiya gdola to do when you hold it even longer. Dan juga ada tiupan tekiya, dan juga ada tiupan tekiya gedola yang lebih panjang lagi. And then you have the sound of shevarim. Dan kemudian ada tiupan suara sefarim. To do 3 sounds. Yang adalah 3 tiupan. Tudu, tudu, tudu. Right? And again, this is to call upon us and to tell us, the shevarim, it's come from the word shever, broken. It's a broken sound. Itu untuk mengingatkan kita tentang tiupan suara sefarim, berasal dari kata sefer yang artinya adalah pecah, adalah suara yang pecah. Okay, it's not just coming with the tkiya, with the sound of the key, but also with supplication and cry, say, I will lead you. So it's kind of a sound of brokenness. We're broken before you, Hashem. Jadi setelah tiupan tekiya ada tiupan sefarim, itu kita datang seperti suara yang pecah, kita memohon kepada raja, memecahkan suara kita, memohon pengampunan kepada raja. And then you have the teruah.
kemudian suara tiupan teruah. Depending, but Sfaradim says you have to do at least 9 sound. At least 9, some say 11, but at the very least Halacha says 9 sounds. Bahkan di dalam tradisi Sephardik ya, di dalam tiupan teruah paling minimal ada tiupan 9 kali, bahkan ada yang mengatakan 11 kali. And that is the sound of alert. Dan itu adalah tiupan teruah ini adalah suara waspada, alert. You said this is a great sound of alerting us that the king is coming. Suara tiupan teruah itu adalah tiupan atau suara untuk membuat kita bangun, waspada bahwa raja sedang datang. Now, in all 3 sounds, Di dalam semua 3 suara shofar, we use the shofar kita menggunakan shofar to inaugurate the king. untuk menginaugurasi raja. Now, consider for a moment the word of Yeshua in Matthew chapter 23. Nah, sekarang pertimbangkan sedikit perkataan Yesua di Matius 23. Oh, Jerusalem, Jerusalem, how I long to gather you like a hen that gather a chick, but you are unwilling. Oh Yerusalem, Yerusalem, betapa rindunya aku mengumpulkan engkau, tetapi engkau tidak mau. And then he concluded and said, you will not see me until you say, Baruch haba b'shem Adonai. Dan kemudian Yesua mengatakan bahwa kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau mengatakan Baruch haba b'shem Adonai. The sound, those 3 sounds are equivalent to Baruch haba. It is not the Lord that is calling upon us, but on the opposite, it is us who is calling upon the Lord. 3 tiupan shofaro tadi itu melambangkan adalah bukan kita bukan Hashem memanggil kita untuk naik, tetapi panggilan dari diri kita sendiri untuk memanggil Hashem untuk datang. Even the book of Thessalonians said that the Lord will come with a great sound of the shofar. Bahkan di dalam kitab Tesalonika dikatakan bahwa Hashem akan datang dalam tiupan shofar yang besar. But where is the sound of shofar originated? Tetapi dari mana asal mula suara shofar tersebut? This is very important. It's not coming from heaven to earth, Suara shofar itu penting, bukan datang dari surga ke bumi, but rather in the opposite. It's coming from earth all the way up to heaven. tetapi sebaliknya dari bumi memanggil kepada surga. It says in the Psalm, Emet me'eretz titzmach. Dikat- Truth spring out from the earth. Dikatakan di dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa kebenaran akan datang dari bumi. Emet in Gematria, Kata Ibrani emet dalam gematria 441. 441. This is Messiah, son of David. Artinya 441 itu adalah Where Mesias is Son of David. Mashiach coming from? Dari mana Mesias akan datang? Does it coming from the earth to the heaven or from the heaven to the earth? Apakah Mesias datang dari bumi ke surga atau dari surga ke bumi? No, we have to be magnified on earth before we magnified on the heaven. Itu sebabnya kita harus meninggikan dia di bumi sebelum kita meninggikan dia di surga. Those 3 sounds is saying we are ready for you. It's not that he is ready for us. It's on the contrary. He is ready. He's been ready for 2,000 years. Tiupan 3 suara shofar itu sebenarnya menyatakan bahwa kita siap menyambut datangnya Raja. Raja sudah siap untuk datang sebenarnya dari 2000 tahun yang lalu. No, we're saying here, we are saying to him, we are ready to say Baruch haba b'shem Adonai. Think about Rosh Hashanah as a fulfillment of Matthew 23. We say Baruch haba b'shem Adonai. Jadi 3 tiupan shofar itu sebenarnya ada ekspresi kita untuk menyatakan bahwa kita siap menyambut datangnya Raja dengan mengatakan Baruch haba b'shem Adonai sesuai di Matius 23. The question that we're going to uncover in the next year Dan pertanyaan yang akan kita ungkapkan pada siur selanjutnya, is how our sound bagaimana suara kita from earth dari bumi get all the way up to heaven. bisa naik ke surga. Where does the sound of shofar goes? Kemana suara shofar itu naik? But we will cover that in the next year, okay? Dan kita akan menjawabnya di dalam siur selanjutnya, oke? But this is a principle that we all have to understand. Tetapi prinsip ini harus dimengerti oleh kita semua. The Geulah does not start with heavens. Geula, penebusan, tidak mulai dari surga. Think for a moment of picture of Joseph and his brother. When did he reveal himself? Perhatikan kisah Yosef di Mesir. He revealed himself when he felt like it. Sesuatu mengatakan bahwa Yosef menyatakan dirinya ketika dia ingin menyatakan. And to a degree, you're right. He decided when to unveil himself. Dan dalam beberapa hal memang benar, Yusuf menceritakan bahwa dirinya menyatakan dirinya. But that's the wrong question to ask. Tapi itu pertanyaan yang salah. What caused him, prompt him, and move him to reveal himself and say, Ani Yosef?
Pertanyaan yang harusnya ditanya adalah, apa yang menyebabkan Yusuf itu menyatakan dirinya bahwa dia adalah Yusuf? It was the action of Judah to Benjamin. Karena sebenarnya adalah aksi perbuatan dari Yehuda kepada Benyamin. It is Ahavat Israel who is awakening even the shofar to get to his ears. Karena tindakan Ahavat Israel kasih kepada sesamanya yang menyebabkan Yusuf menyatakan dirinya. This is the time now to do the Ve'ahavta l'reacha kamocha, the mitzvot on the horizontal level. These are the days to do it, to give to the poor, to give to the needy, to take care of one another. Inilah saat yang tepat untuk melakukan mitzvah Ve'ahavta l'reacha kamocha, untuk mengasihi sesamanya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berikan sedekah kepada yang miskin, kepada yang membutuhkan. Because he wants to wake himself, reveal himself. Karena dia ingin menyatakan dirinya sebenarnya kepada So kita. let us every day when we blow the shofar, Jadi mari kita setiap hari pada saat kita meniup shofar, run to do a mitzvah lari untuk melakukan mitzvah. so that the sound will reach him. Sehingga tiupan shofar itu bisa mencapai surga. In our next shiur, Di dalam siur we selanjutnya, will dive a little bit deeper kita akan menggali lebih dalam lagi into the sound of shofar. tentang suara-suara shofar. And what does it mean to inaugurate this so it gets to the right ears Dan apa artinya menginaugurasi raja dengan tepat. and awaken the Shekhinah? Dan membangunkan sekinah itu. I hope you enjoy it. Come to our yeshiva. Saya harap teman-teman bisa menikmati. Mari bergabung di dalam Yeshivat Sufu. And let us get ready. The king is in the fields. Dan mari kita mempersiapkan diri kita karena raja sekarang ada di ladang. Shalom, everyone. Shalom semuanya.